Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Satu persatu Yan Xiaoer dan rombongannya menunjukkan teknik perubahan wajah dan penyamaran yang mereka miliki. Dengan tenang King Ruo mengujinya dengan mata emasnya dan melepaskan pukulan serangan. "Jenderal, bagaimana?" tanya Li Hui. King Ruo terdiam sesaat. "Secara garis besar teknik perubahan wajah dan penyamaran kalian cukup baik, tapi kebocoran aura terjadi pada saat kalian menahan seranganku. Dan itu kurang baik jika kita bertarung dengan kelompok yang lebih kuat. Aku ingin kalian memperbaikinya," ucap King Ruo sambil memberikan mereka sebuah kitab teknik penyamaran. "Teknik perubahan bintang," ucap Li Hui. "Benar, ini adalah kitab teknik perubahan bintang yang merupakan kitab khusus untuk melakukan penyamaran," ucap King Ruo. "Apakah ini teknik yang saudara gunakan sebelumnya?" tanya Yan Xiaoer. "Benar. Sambil menunggu kalian mempelajari kitab ini, aku akan keluar sebentar untuk mencari informasi." "Baik Jenderal," jawab mereka dengan penuh semangat. Sebelum meninggalkan tempat itu, King Ruo mengeluarkan tubuh Yin Huo yang masih terikat oleh rantai jiwa. "Penguasa, ini." Yin Huo terkejut saat merasakan aura di tempat itu. "Saat ini kita ada di neraka kuno, dan kamu akan mati di duniamu," jawab King Ruo santai. Yin Huo dengan wajah pucat pasi menganggukkan kepalanya. "Saudara Xiaoer, setelah kalian semua selesai menguasai teknik tersebut, kalian boleh mencobanya dengan menggunakan kekuatan darah dan kekuatan jiwa pemuda ini." Setelah berkata-kata, King Ruo lalu mengubah auranya dengan aura yang dimiliki Yin Huo tanpa mengubah tampilan wajahnya lalu meninggalkan tempat itu. "Itu," ucap Li Hui terkejut. "Saudara Li Hui, ada apa?" tanya Lei Rong. "Jenderal King Ruo benar-benar hebat. Dia dapat mengubah aura dan tampilan wajahnya bahkan tanpa kebocoran sama sekali. Kitab teknik perubahan bintang ini benar-benar luar biasa," ucapnya dengan wajah gembira. "Baik, mari kita berlatih," ucap Lei Rong. Di hadapan Yin Huo, Yan Xiaoer dan rombongannya lalu mulai mempelajari kitab teknik perubahan bintang tersebut. Yin Huo hanya duduk dan terdiam. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan jiwanya akan bertahan saat akan diserap oleh begitu banyak orang. Walaupun dijadikan sebagai kelinci percobaan, Yin Huo bahkan tidak berani bertindak ataupun melawan, terlebih lagi dengan ikatan rantai jiwa dan ancaman King Ruo yang akan mengekspos keberadaannya di klan Yin jika dia melakukan kesalahan. Kematian bukan hanya pada dirinya, tetapi keberadaan seluruh klan Yin akan musnah jika King Ruo melakukannya. Di atas permukaan Danau Huangwu, King Ruo lalu menemui Tao Tao yang telah kembali dari kota kecil yang berada di seberang danau tersebut. "Tao Tao, bagaimana?" tanya King Ruo. "Penguasa, kota kecil itu disebut kota Ji, yang berarti kota kenangan. Kota ini didirikan oleh Putri Yin Meili. Yin Meili dari kota Liba," tanya King Ruo terkejut. "Benar penguasa," jawab Tao Tao. "Lalu bagaimana dengan kota Liba?" "Kota Liba tidak memiliki hubungan dengan kota ini." "Bagaimana mungkin? Bukankah Yin Meili adalah putri klan Yin dan sekaligus putri raja kota Liba?" ucap King Ruo dengan kening berkerut. "Baik, kalian kembalilah ke dalam dunia jiwa." "Baik penguasa," ucapnya sambil memasuki dimensi dunia jiwa. King Ruo terdiam sesaat. "Sebaiknya aku akan memeriksa kota itu," batinnya sambil bergerak meninggalkan tempatnya. Setelah terbang cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di kota itu. "Tolong tunjukkan identitas Anda Tuan," ucap prajurit yang berjaga dengan tegas. Dengan tenang King Ruo menunjukkan lencana klan Yin yang dia ambil dari Yin Huo sebelumnya. "Tuan, mari," ucap sang komandan tiba-tiba menghampiri King Ruo. Tampak wajah prajurit yang ada di hadapannya tiba-tiba berubah pucat pasi. "Tuan muda,
Silahkan, ucap prajurit tersebut terbata-bata. Tuan Muda, apakah Anda perlu pengawal? Tanya sang komandan. Tidak perlu, aku juga ingin kalian merahasiakan kedatanganku. Baik Tuan Muda, jawab komandan. Pada saat dirinya akan memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit yang merupakan kultivator dewa tingkat bumi keluar meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Komandan, ada apa? Tanya King Ruo. Tuan, beberapa waktu yang lalu para penjaga kota yang berada di perbatasan Gurun Huangwu melihat kelompok asing melewati celah dimensi memasuki dunia ini, tetapi mereka kehilangan jejak, jawab sang komandan. King Ruo mengerutkan keningnya. Dia yakin yang dimaksud komandan tersebut adalah kelompoknya. Baik, aku mengerti. Komandan, berhati-hatilah dan tingkatkan penjagaan, karena jika mereka dapat memasuki dunia ini, itu berarti mereka adalah kelompok yang kuat, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Baik Tuan, apakah kedatangan klan bangsawan Ying dari ibu kota Kekaisaran Selatan ada hubungannya dengan kedatangan kelompok asing tersebut? Tapi waktunya tidak tepat, sang komandan membatin sambil menatap punggung King Ruo yang terus bergerak memasuki kota. Di dalam kota, King Ruo dengan tenang terus mengamati keadaan kota yang tenang dan damai itu, lalu bergerak menuju kedai sederhana yang ada di pinggir jalan. Tuan, ucap pelayan menghampirinya. Minuman saja, jawab King Ruo santai sambil mengamati para pengunjung yang datang. Tidak jauh dari tempat duduknya, beberapa pemuda terlihat sedang berbincang-bincang mengenai fenomena yang baru saja terjadi di luar kota Liba. Aku sangat penasaran. Apa tujuan manusia langit itu mendatangi dunia ini? Aku juga begitu penasaran, tetapi apakah itu benar-benar manusia langit? Tentu saja, jika bukan mereka siapa lagi? Kilatan keemasan itu adalah warna aura yang membedakan kita dengan mereka. Tidak lama kemudian pelayan itu datang membawa minuman. Silakan Tuan. Terima kasih, ucap King Ruo pura-pura menikmati minuman itu sambil menguping perbincangan pemuda tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian, King Ruo melihat beberapa prajurit melewati tempat itu dengan tergesa-gesa. Apakah mereka telah menemukan kelompok tersebut, ucap para pemuda dan kelompok lainnya penasaran. Aku juga tidak tahu, mari kita periksa, ucapnya sambil bergegas meninggalkan kedai tersebut. King Ruo yang juga penasaran dengan hal tersebut lalu meninggalkan 5 butir kristal langit di atas meja lalu bergerak meninggalkan kedai tersebut. Saudara, ada apa? Tanya King Ruo penasaran pada pemuda yang berpapasan dengannya. Tuan, Pangeran Moguying dari Kekaisaran Selatan datang. Moguying, putra ke-9 Kaisar Mogui Tufu. Apa yang dia lakukan di kota ini? Kebetulan sekali, King Ruo membatin dengan menyeringai dingin. Minggir-minggir, pangeran mau lewat, teriak beberapa prajurit yang mengendarai Guei sambil melecutkan cambuk yang ada di tangannya. King Ruo yang sedang berbicara dengan pemuda yang ada di hadapannya dikejutkan dengan rintihan sang pemuda. Ah, rintihnya kesakitan saat ujung cambuk yang terbuat dari pisau-pisau kecil tersebut menancap di punggungnya. Keterlaluan, teriak King Ruo tiba-tiba sambil mengejar prajurit tersebut dan merampas cambuknya. Hei, apa kamu gila? Teriak prajurit tersebut marah. Tanpa menggubris, King Ruo yang telah merebut cambuk itu lalu menghajar prajurit tersebut dengan cambuk yang ada di tangannya. Buk, prajurit tersebut terjatuh dari tunggangannya dengan punggung yang robek terkena lecutan cambuk. Tindakan King Ruo langsung menarik perhatian banyak orang, bahkan komandan pasukan yang berada di belakang prajurit yang sedang membuka jalan untuk menyambut kedatangan Moguying langsung bergegas menuju kerumunan tersebut. Prajurit, apa yang terjadi? Tanyanya dengan wajah garang. Komandan, pemuda ini merampas cambuk saudara Zanshi, dan menggunakan cambuk itu untuk melukainya, jawab seorang prajurit melapor sambil menunjuk King Ruo. Apa benar? Tanya sang komandan. Benar. Aku yang melakukannya. Tapi apa Anda tidak bertanya mengapa aku melakukannya? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Sang komandan terdiam menatap King Ruo dengan tajam juga. Aku akan mengurusnya lain kali, tetapi sekarang bawa dia pergi.
ucap sang komandan memberi perintah pada beberapa prajurit yang berada di belakangnya. Baik komandan, jawab prajurit sambil bergerak mendekati King Ruo. King Ruo menggelengkan kepalanya menatap beberapa prajurit yang hendak menangkapnya. Tangkap saja jika kalian berani, ucap King Ruo meninggalkan tempat itu dengan santai. Hei, bajingan bangsat, beraninya kau mengabaikan pihak keamanan kota, teriak sang komandan murka. Tiba-tiba King Ruo menghentikan langkahnya, dia memalingkan wajahnya menatap komandan tersebut dengan tajam. Coba ulangi apa yang baru saja Anda katakan sebelumnya, ucap King Ruo dengan nada dingin. Dasar bajingan bangsat, teriak sang komandan. Sus, King Ruo melesat yang tiba-tiba muncul di hadapan sang komandan. Plak, plak, suara tamparan keras bergema bersamaan dengan terbangnya beberapa gigi dari mulut sang komandan. Jaga sikapmu, sebagai seorang komandan pasukan, seharusnya kamu dapat menempatkan diri dan bersikap lebih bijak. Jika kamu berani berbicara lagi, maka aku akan membunuhmu, ucap King Ruo dengan tatapan dingin meninggalkan tempat itu. Sang komandan yang merasa dirinya dipermalukan di hadapan banyak orang begitu marah dan tidak terima dengan cara tersebut. Kau, ucapnya sambil menunjuk King Ruo. Jangan memperpanjang masalah, apalagi membuat buruk citra kota ini. Mo Guiying tidak akan senang, apalagi penguasa kota, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Beberapa prajurit yang sebelumnya mendapat perintah untuk menangkap King Ruo menghentikan tindakan, menatap sang komandan yang terlihat ragu dan bingung. Pergi dan tangkap dia. Aku tidak ingin membuatnya berkeliaran bebas, apalagi mengabaikan pihak keamanan kota, ucap sang komandan. Baik komandan, jawab para prajurit sambil bergegas menyusul King Ruo yang memasuki kota. Rakyat kota Ji yang berada di pinggiran sepanjang jalan kota, yang menyaksikan kekacauan tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Sungguh pemuda yang pemberani, ucap mereka bergumam sambil menunggu Mo Guiying yang akan melewati jalan tersebut. Baru saja ketegangan mereda, tiba-tiba dari ujung jalan mereka mendengar suara ledakan bersamaan dengan robohnya kedua prajurit yang mengejar King Ruo sebelumnya. Apa? Dia membunuh prajurit kota. Berani sekali, ucap para pemuda sambil menatap King Ruo yang tiba-tiba kembali menghampiri sang komandan yang masih terdiam di tempatnya. Kamu mengabaikan kata-kataku, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan sang komandan dan menamparnya dengan keras. Sus, sang komandan terlempar dari atas tunggangannya. Sus, King Ruo muncul kembali di hadapan sang komandan yang meringis kesakitan menahan tamparan di wajahnya. Mati, teriak King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang pada leher sang komandan. Sang komandan yang tidak menyangka King Ruo berani melakukan hal itu langsung roboh dengan darah yang menyembur keluar dari lehernya. Tiba-tiba 3 jenderal yang merupakan kultivator dewa tingkat langit muncul di tempat itu menatap King Ruo dengan tajam. Kau, beraninya membunuh pihak keamanan kota. Hukumannya adalah mati, teriak sang jenderal murka. Jika aku mati, maka kalian juga akan mati bersamaku. Apakah penting mengurusi hal seperti ini sedangkan Pangeran Mo Guiying akan segera tiba? Jika dia melihat kekacauan ini apakah kalian tahu akibatnya? Ucap King Ruo sinis. Beraninya kau menggertak kami dengan cara seperti itu. Apakah kau? Jenderal, kalian harus berpikir rasional. Apakah rakyat biasa seperti aku ini akan membunuh orang dengan sembarangan, bahkan tanpa alasan yang jelas? Ucap King Ruo. Para jenderal itu tiba-tiba menarik auranya dan terdiam menatap King Ruo dengan kesal. Tidak adanya berbicara dengan orang seperti ini. Aku akan menangkapnya. Belum sempat jenderal itu bergerak, tiba-tiba seorang prajurit datang. Jenderal, Pangeran Mo Guiying telah tiba. Bocah, kau cukup beruntung, tapi aku tidak akan melepaskanmu, ucapnya yang langsung meninggalkan King Ruo. Terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin mencari masalah denganku, maka aku akan memenggal kepalamu, ucap King Ruo memprovokasi. Ketiga jenderal yang akan bergerak menuju gerbang kota menyambut kedatangan Mo Guiying menghentikan langkahnya menatap King Ruo dengan tajam. Dia benar-benar menyebalkan. Sudahlah, tunggu acara ini selesai,
Kita akan membunuhnya, ucap salah satu dari 3 jenderal sambil menghampiri beberapa prajurit yang ada di tempat itu untuk mengawasi King Ruo. Dari jauh, King Ruo yang melihat tindakan para jenderal tersebut hanya tersenyum kecil. Ingin mengawasiku? Baiklah, tunggu Mo Guiying tiba, aku akan membuat kekacauan dan menanam mantra pencari jejak pada tubuhnya. Dengan demikian aku tidak perlu repot mencari orang istana memasuki istana iblis selatan, batinnya lalu meninggalkan tempat itu. Istana kota, sang penguasa duduk dengan gelisah. Putri, apakah ada yang salah? Paman Chuandong, aku merasa tidak enak dengan kedatangan Mo Guiying ini. Aku juga merasa demikian. Kunjungan Pangeran Mo Guiying ini pasti memiliki tujuan yang tidak baik. Apakah dia akan mengajukan lamaran atau... Paman, apa yang harus aku lakukan? Tenanglah, tetap bersikap seperti biasanya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang komandan pasukan memasuki ruangan. Komandan, ada apa? Apakah Pangeran Mo Guiying telah tiba? Belum putri, saat ini pangeran beserta rombongannya masih berada di gerbang kota, sedang menuju kemari. Lalu ada apa? Ucapnya dengan kening berkerut. Seorang tamu asing memaksa masuk. Tamu asing, apakah dia mengatakan nama dan identitasnya? Tidak putri, tetapi dia bilang putri pasti mengenal dia. Oh menarik, bawa dia masuk. Baik putri, ucapnya bergegas meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, sang komandan kembali sambil membawa seorang pemuda yang mengikutinya dengan tenang. Tiba-tiba sang putri berdiri dari tahtanya, menatap pemuda yang berada di belakang sang komandan tersebut dengan meneteskan air mata, menghampiri dan memeluknya dengan hangat. Kakak King Ruo, apakah ini benar-benar kamu? Ucapnya berbicara melalui telepati. Sejak kapan aku memiliki hubungan dan putri kerajaan Liba ini? Batinnya sambil membalas pelukan Yin Meili dengan hangat. Putri Yin Meili, orang-orang melihat kita, ucap King Ruo mengingatkannya berbicara melalui telepati. Biar saja, jawabnya sambil melepaskan pelukannya, menatap King Ruo dengan mata berkaca-kaca. Komandan, kamu boleh pergi, ucap Yin Meili pada sang komandan pasukan yang masih berlutut di dalam ruangan itu. Tidak hanya komandan pasukan, tetapi semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga meninggalkan tempat itu untuk menyambut kedatangan Mo Guiying. Silahkan kakak, ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo duduk pada kursi kehormatan. Putri, dia, Paman Chuandong, dia adalah orang yang pernah aku ceritakan pada paman. Tuan King Ruo, aku Yin Chuandong memberi hormat, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap King Ruo dengan ramah. King Ruo menganggukkan kepalanya, menatap sang menteri yang tersisa dengan ramah. Tuan King Ruo, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berbicara di tempat ini. Tapi Tuan, Putri, aku akan menyambut kedatangan pangeran di depan pintu gerbang, ucapnya sambil tersenyum ramah. Baik paman. Setelah Yin Chuandong pergi, Yin Meili lalu melanjutkan pembicaraannya. Kakak King Ruo, aku tidak menyangka jika kita akan bertemu lagi. Apa yang membawa kakak Ruo tiba-tiba kembali ke kota ini? Ucap sang putri dengan mata berkaca-kaca. Putri, panggilan itu. Aku tahu kakak Ruo akan menolak, tetapi aku telah bersumpah pada diriku, dan dengan darahku, aku telah menjadikan kakak Ruo sebagai kekasihku. Apa? King Ruo sampai berdiri dari kursinya. Kakak Ruo, apakah ada yang salah? Putri, aku telah memiliki istri, dan aku juga telah bersumpah untuk tidak akan membagi hatiku pada wanita lainnya. Selain itu aku tahu, tidak ada wanita yang akan menolak pesonamu. Dan aku juga tidak memaksa dirimu untuk menerima cintaku, apalagi menjadi suamiku. Kita berdua sama-sama telah berjanji dengan sumpah kita masing-masing, kakak Ruo tidak bisa melanggar janji yang telah kakak ucapkan, dan demikian juga aku. Tapi aku punya satu permintaan, ucapnya dengan wajah memohon. King Ruo terdiam, menatap wanita tercantik dari kota Liba yang menjadi pemimpin kota Ji itu dengan lekat. Selama itu tidak melanggar sumpahku, maka aku akan melakukannya. Izinkan aku memanggilmu kakak. Baik, jawab King Ruo.
Terima kasih kakak Ruo, aku harap kakak tidak memandang rendah keinginanku ini, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Putri, tidak ada alasanku bagiku untuk menganggap rendah keinginanmu itu. Maaf telah melukai hatimu, maaf telah membuatmu mengambil keputusan yang sangat salah seperti ini, ucap King Ruo dengan wajah sedih. Yin Meili menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkan resikonya, kakak Ruo, tenanglah. Aku akan baik-baik saja, ucapnya dengan wajah tenang. Putri, kakak Ruo, dengan melihat kehadiranmu saja sudah membuatku bahagia. Dan itu sudah cukup bagiku. Setelah pertemuan dengan Pangeran Moguiying selesai, aku akan membawa kakak Ruo ke suatu tempat. Tapi Putri, apa kakak Ruo tahu arti nama Ji ini? King Ruo menganggukkan kepalanya. Karena kota ini aku dirikan secara khusus sebagai tempat persinggahan, untuk mengenang kakak Ruo yang pernah singgah di hatiku. Bertahun-tahun yang lalu setelah kekacauan di kota Liba, aku mencari kakak Ruo ke berbagai tempat, namun aku gagal. Saat aku putus asa, aku merasakan jejak aura kakak Ruo pernah ada di sekitar tempat ini, lalu aku mendirikan kota di tempat ini, berharap suatu saat kakak Ruo akan kembali dan menemuiku di tempat ini, ucapnya sambil menundukkan kepalanya. Namun pada saat King Ruo akan berbicara, tiba-tiba seorang jenderal memasuki ruangan dan melapor bahwa Moguiying telah tiba. Kakak Ruo, tetaplah di sini. Bantu aku menyambut Moguiying, ucap Yin Meili memohon. Baik, tapi kakak Ruo, orang ini serahkan padaku, jawab King Ruo. Baik, tidak lama kemudian, Moguiying Pangeran ke-9 Putra Kaisar Iblis Mogui Tufu beserta rombongan memasuki ruangan istana. Di belakang Moguiying, 3 jenderal yang pernah berseteru dengan King Ruo di jalanan kota sebelumnya terlihat begitu terkejut. Oh tidak, itu adalah pemuda yang membunuh komandan pasukan dan prajurit di jalanan sebelumnya. Saudara Yin Beilong, apa yang harus kita lakukan? Seorang jenderal berbicara melalui telepati. Saudara Lan Cheng, tenanglah. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Baik, Pangeran, selamat datang di kota Ji, ucap Jin Meili dengan hormat. Terima kasih yang mulia Putri, aku tidak menyangka jika akan bertemu Putri Kerajaan Liba yang sangat cantik, ucapnya memuji sambil menduduki kursi kehormatan yang telah disediakan. Tiba-tiba semua orang terdiam saat melihat King Ruo duduk di tahta kerajaan. Apa? Ini lebih menakutkan, ucap Yin Beilong dengan lutut yang mulai bergetar, menatap jenderal lain di sisinya yang juga mulai berkeringat dingin. Komandan Tusing, siapa pemuda itu? Mengapa dia duduk di tahta utama? Tanya Lan Cheng berbicara dengan komandan jaga istana. Itu rahasia, jawab Tusing, membuat ketiga jenderal tersebut benar-benar berkeringat dingin. Selamat datang yang mulia Pangeran Moguiying. Aku si Ruo Ji menyambut kedatangan Anda, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Moguiying beserta para jenderal yang ada bersamanya mengerutkan kening, bahkan para jenderal kerajaan Ji juga tidak kalah terkejutnya. Yang mulia, apakah Anda? Yang mulia Pangeran, akulah pemilik kota ini. Dan Putri Yin Meili adalah istriku. Apa? Moguiying dan para jenderal yang ikut bersamanya terkejut dan salah tingkah. Yang mulia si Ruo Ji, mohon penjelasannya, ucap Moguiying mengubah gaya bicaranya menjadi lebih sopan. Yang mulia Pangeran, maksud Anda? Tanya King Ruo berpura-pura. Yang mulia, maaf sebelumnya. Kami bahkan tidak mendengar nama Anda, dan kami juga tidak mengetahui jika Putri Yin Meili sudah menikah. King Ruo tersenyum. Aku berasal dari klan kecil, mana mungkin dikenali banyak orang. Selain itu, aku adalah orang yang suka bertualang. Adapun masalah pernikahan adalah hal yang sangat sederhana. Bukankah ketika dua orang mengikat janji di bawah langit juga sudah dapat disebut dengan pernikahan? Yang mulia benar. Tapi mengapa Putri dan orang-orang dari klan Yin tidak mengetahui pernikahan ini? Yang mulia Pangeran, aku berasal dari klan kecil. Jika aku yang bukan apa-apa ini tiba-tiba menikahi putri kerajaan, aku yakin banyak pihak yang akan menolak. Untuk membuktikan diri bahwa aku layak dan pantas, aku membangun kekuatanku secara rahasia,
hingga kota Ji ini berdiri. Dengan begitu maka sekarang aku sudah pantas untuknya, ucapnya sambil menatap Yin Meili yang terlihat sangat bahagia. Mo Guiying terdiam dan menganggukkan kepalanya. Yang mulia benar-benar luar biasa, ucapnya memuji, tetapi di dalam hatinya dia begitu murka. Bajingan keparat, kalian ternyata memberikan informasi yang salah, berbicara melalui telepati pada pengikutnya, yaitu kedua jenderal dan menterinya. Di belakang Mo Guiying, dua jenderal yang ikut bersamanya mulai berkeringat dingin. Selain itu, seorang menteri yang duduk di sisinya juga terlihat begitu tegang. Pelayan, ucap King Ruo meminta pelayannya mengedarkan minuman, untuk mencairkan suasana tersebut, yang sepertinya sudah mengetahui tujuan kedatangan Mo Guiying tersebut. Yang mulia pangeran, jika aku boleh tahu, apa tujuan Anda ke kota kecil ini? Tanyanya dengan wajah penasaran. Yang mulia raja, kami sebenarnya sedang melakukan pengawasan di wilayah barat ini, tetapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu aku mendapat pesan dari Ayahanda Kaisar, bahwa dia telah merasakan kemunculan orang-orang langit di wilayah kerajaan Liba. Oleh karena itu, kami melakukan pemeriksaan di tempat ini, ucap sang pangeran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya aku harus meningkatkan penjagaan di kota ini, ucap King Ruo. Benar yang mulia, kami juga memerlukan kerjasama dengan kerajaan Ji untuk menangkap manusia langit tersebut. Baik yang mulia pangeran, untuk masalah itu serahkan pada kami. Lalu bagaimana dengan pangeran? Yang mulia raja, karena masalah ini tidak terlalu mendesak, lagi pula pasukan dari kota Liba juga sudah bergerak, aku akan segera kembali ke wilayah selatan. Apakah yang mulia tidak akan tinggal beberapa hari lagi? Tanya King Ruo. Mo Guiying menggelengkan kepalanya. Kami akan berangkat malam ini, ucapnya pelan. Hais, sayang sekali kita tidak memiliki banyak waktu untuk bertukar pendapat mengenai membangun pemerintahan, tetapi kami merasa senang pangeran masih mau mendatangi kota kecil ini. Kedepannya kota Ji akan memerlukan banyak dukungan dari Anda, ucap King Ruo sambil mengeluarkan sebilah pedang, dan sebatang tombak yang merupakan pusaka tingkat Dewa Langit Puncak. Yang mulia pangeran, hanya ini yang bisa aku berikan, ucap King Ruo sambil menyerahkan pedang dan tombak tersebut. Yang mulia, ini, jawabnya menatap King Ruo ragu. Apakah yang mulia pangeran tidak suka? Ucap King Ruo lalu mengelurkan rantai emas hitam, dengan aura gelap yang sangat kuat. Yang mulia pangeran, hanya ini yang dapat aku berikan, ucap King Ruo merendah. Yang mulia, bukan aku tidak suka, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Ini adalah pusaka yang sangat kuat dan langka. Aku kira yang mulia pangeran tidak menyukainya. Yang mulia, bukankah sebuah perjalanan harus membawa hasil? Anggap saja kami membayar jerih payah Anda yang telah sudi datang ke tempat ini, ucap King Ruo dengan tatapan memohon. Mo Guiying begitu gembira, hingga dia lupa dengan tujuan awalnya yang akan meminang Yin Meili untuk menjadi selirnya. 3 senjata yang telah King Ruo berikan padanya benar-benar merupakan senjata tingkat tinggi. Yang mulia si Ruoji, aku Mo Guiying akan mengingat kebaikan Anda ini. Terima kasih, ucap sang pangeran sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih pangeran, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Di dalam hatinya, King Ruo begitu senang karena ketiga senjata tersebut telah dia tandai dengan mantra pencari jejak, sehingga akan mudah baginya untuk mengikuti sang pangeran. Dia tidak menyangka jika pusaka jarahannya dari Yin Huo dan Si Hong yang telah diperbaiki menjadi sangat berguna. Yang mulia si Ruoji, apakah nama kota Ji ini adalah nama Anda? Benar, ini adalah ide istriku, jawab King Ruo sambil menatap Yin Meili yang terlihat tersenyum ramah menganggukkan kepalanya. Mo Guiying menganggukkan kepalanya. Yang mulia, aku mohon maaf atas kata-kataku yang tidak pantas sebelumnya, ucap sang pangeran. Yang mulia pangeran, Anda tidak salah, karena istriku memang wanita yang sangat cantik. Selain itu, ini semua salahku yang telah merahasiakan masalah sebesar ini dari hadapan banyak orang sehingga membuat Anda salah paham, jawab King Ruo santai.
Kata-kata dan cara King Ruo memperlakukannya membuat Mo Guoying semakin senang. Di saat semua orang di dalam ruangan terlihat bahagia, Yin Beilong, Lan Cheng dan Bu Nang justru menangis di dalam hati, sambil mempersiapkan diri menerima hukuman dari King Ruo. Perjamuan itu berlangsung hingga menjelang tengah malam. Yang mulia, karena urusan di tempat ini telah selesai, maka kami akan kembali ke ibu kota, ucap Mo Guoying ramah. King Ruo berusaha menunjukkan keramahannya dengan tetap berbasa-basi, untuk menahan rombongan itu untuk tetap berada di kerajaan, tetapi Mo Guoying bersikeras untuk meninggalkan kota malam itu juga. Baiklah pangeran, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, mengantar kepergian Mo Guoying beserta rombongannya. Setelah Mo Guoying dan rombongannya meninggalkan tempat itu, suasana di ruangan itu menjadi sepi. Semua orang silakan kembali dan beristirahat, tetapi kalian bertiga tetap di sini, ucap King Ruo menunjuk Yin Beilong dan rombongannya yang telah bermandikan keringat dingin. Baik yang mulia, jawab semua orang. Kakak Ruo, ada apa? Tanya Yin Meili. Sebelumnya aku telah membunuh 2 prajurit dan seorang komandan pasukan yang bertindak semena-mena. Namun ketiga jenderal ini juga ikut bertindak sembarangan. Yang mulia, kami, ucapnya sambil berlutut. Kota Ji adalah kota persinggahan, dan aku ingin semua orang yang datang di tempat ini dapat merasakan kenyamanan dan keamanan. Dan sebagai pihak keamanan kota, aku ingin kalian dapat bertindak lebih bijak, karena kecerobohan akan membawa petaka dan bisa saja tindakan ini akan menghancurkan kota ini jika kalian menyinggung seseorang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, ucap King Ruo dengan nada tegas. Ketiga jenderal terdiam, bahkan Yin Chuandong yang masih berada di ruangan itu dapat merasakan aura kepemimpinan dari King Ruo yang begitu luar biasa. Tidak heran jika putri benar-benar menyerahkan hatinya. Walaupun kultivasinya hanya di tingkat ranah Dewa Bumi, dia adalah pemuda tampan yang sangat bijak, ucapnya menatap King Ruo dengan hormat. Tanamkan karakter yang baik, karena dengan demikian, secara tidak langsung kalian juga membangun kekuatan kota Ji dari dalam. Karena kekuatan kerajaan tidak selalu berbicara pada kekuatan pasukan, tetapi dari dalam, yaitu dari orang-orang yang mencintai kota ini. Sekarang pergilah. Baik yang mulia, jawab ketiga jenderal itu sambil menangis lalu bersujud di hadapan King Ruo dan meninggalkan ruangan itu. Sebenarnya King Ruo ingin menghajar ketiga jenderal itu, tetapi dia mengingat usaha yang dilakukan Yin Meili membangun kota itu, maka dia mengurungkan niatnya. Paman Chuandong, kami berdua juga akan pergi. Ada hal yang ingin kami bicarakan, ucap Yin Meili sambil membawa King Ruo meninggalkan ruangan itu. Baik putri, di luar kota Ji, Mo Guoying dengan iring-iringan kereta Guai yang didampingi 2 jenderal, serta 20 prajurit bergerak meninggalkan kota itu. Di dalam kereta, Mo Guoying duduk didampingi sang menteri dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Paman Mao, aku tidak menyangka jika kedatanganku di kota Ji akan mendapatkan 3 pusaka yang sangat luar biasa ini. Aku tidak menyangka raja kota kecil itu sungguh dermawan, ucapnya dengan senyum puas. Aku juga, jawab sang menteri. Jenderal Wei, Jenderal Tan, mengapa kalian diam saja? Tenanglah, aku tidak akan menghukum kalian, justru aku merasa senang. Terima kasih pangeran, jawab kedua jenderal yang akhirnya merasa lega. Di dasar Danau Huangwu, Yan Xiaoer dan rombongannya yang berada di dalam perisai perlindung mantra formasi akhirnya menguasai teknik perubahan bintang. Jenderal Xiaoer, mengapa Jenderal Ruo lama sekali? Apa telah terjadi sesuatu padanya? Tanya Li Hui. Tenanglah, aku yakin dia baik-baik saja. Jika dia dalam masalah, dia akan menghubungi kita. Sambil menunggu kedatangannya kembali, lebih baik kita mempersiapkan diri sebelum benar-benar meninggalkan tempat ini. Baik jenderal, jawab kelompok tersebut lalu mengambil sikap kultivasi. Di dalam kota Ji, Yin Meili membawa King Ruo ke dalam kawasan dalam istana dan terus bergerak hingga memasuki sebuah lorong rahasia yang berada di balik taman. Putri, kakak Ruo, tenanglah.
Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang cukup besar yang diterangi oleh berbagai jenis kristal cahaya sehingga membuat tempat tersebut menjadi terang. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah peti giok biru yang dilindungi oleh mantra formasi tingkat tinggi. "Putri, apa ini? Jelaskan padaku," tanya King Ruo dengan wajah penasaran. "Kakak Ruo, benda yang ada di dalam peti tersebut adalah sebuah kitab rahasia klan Yin," jawabnya sambil melepas mantra formasi yang menyegel peti tersebut. Sebuah kitab mengambang keluar dari peti tersebut. Dengan tenang, Yin Meili meraih kitab tersebut dan memberikannya pada King Ruo. Dengan tenang King Ruo membuka kitab tersebut dan membacanya. Ini adalah sejarah asal-usul klan Yin di dunia neraka kuno. "Putri, ternyata leluhur kalian berasal dari sebuah tempat yang disebut dengan benua teratai hitam," ucap King Ruo sambil terus membaca kitab tersebut. King Ruo menerawang sambil mengingat pertempurannya di daratan kehampaan abadi, saat dia melawan Nen Zitai, pemimpin pasukan bunga perang yang merupakan pangeran kerajaan Heiyin, yang berusaha menaklukkan 3 benua di bawah kekuasaannya. King Ruo akhirnya mengerti mengapa dia tidak merasakan aura gelap dari tubuh Yin Meili dan orang dari klan Yin sebelumnya. "Kakak Ruo, dari awal pertemuan kita, aku tahu kamu adalah manusia. Alasanku menunjukkan kitab ini, aku ingin pergi meninggalkan dunia ini, namun aku tidak tahu caranya. Aku tahu kakak bisa, oleh karena itu aku mohon bawa aku pergi," ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo terdiam sesaat menatap Yin Meili dengan dekat. "Putri, kakak Ruo, aku mohon," ucapnya memohon. "Mengapa bisa demikian? Kakak, saat ini aku hanya memiliki paman Yin Chuandong, sedangkan keluargaku yang lain sudah tidak menginginkanku. Alasan lain aku mendirikan kota ini adalah karena aku sudah tidak diterima di kota Liba." "Mengapa bisa demikian?" Yin Meili menggelengkan kepalanya. "Ini adalah rahasiaku," ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. King Ling tiba-tiba muncul, membuat Yin Meili terkejut. "Kakak, dia," ucapnya sambil menatap King Ling dengan lekat. "Nona Meili, aku Duan Ling, istri Gege Ruo." Tanpa berkata-kata, Yin Meili langsung berlutut. "Kakak, aku," ucapnya sambil menundukkan kepalanya. "Berdirilah," ucap King Ling dengan ramah. "Tapi kakak," ucapnya masih dalam keadaan berlutut. "Berdirilah," ucap King Ling sekali lagi. "Terima kasih," ucapnya dengan salah tingkah. "Kakak Ruo, aku ingin berbicara berdua dengan dia," ucap King Ling sambil menatap King Ruo yang masih terdiam. "Baik," jawab King Ruo yang langsung meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo benar-benar meninggalkan tempat itu, King Ling lalu melanjutkan pembicaraannya. Di tempat lain, Yin Chuandong yang sedang berkultivasi di tempat kediamannya dikejutkan dengan kedatangan King Ruo. "Tuan," ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan ramah, sambil mempersilahkan King Ruo memasuki ruangan. "Terima kasih paman," ucap King Ruo. "Tuan, King Ruo saja, paman," ucap King Ruo. "Baik, hal apa yang membawa Junior Ruo menemuiku?" tanya sang paman. King Ruo terdiam sesaat. "Paman Chuandong, aku ingin tahu alasan putri ditolak di kota Liba." Yin Chuandong tiba-tiba mendesah panjang, menatap King Ruo dengan lekat. Setelah kekacauan yang telah Junior ciptakan beberapa tahun silam, klan Yin Kubu Timur dan klan Yin Kubu Barat akhirnya bersatu. Namun hal itu memunculkan masalah baru, karena kerajaan masih goyah. Yang Mulia Raja ingin menguatkan pondasi kerajaan dengan menikahkan putri Yin Meili dengan pangeran kerajaan Kota Api, yaitu Pangeran Huo Cheng. Kota Api, benar, tapi putri dengan keras menolak. Dia mengaku bahwa dia telah memiliki kekasih yang bernama King Ruo. Sontak saja semua orang di dalam klan murka, karena orang yang dicintai putri klan adalah musuh yang membunuh Yin Chen, kakak kandungnya sendiri. "Mengapa bisa begini?" ucap King Ruo sedih. "Junior, saat itu kekacauan hampir pecah kembali. Klan Yin Kubu Barat meminta hukuman mati, dan klan Yin Kubu Timur meminta untuk tetap melangsungkan pernikahan.
Putri lalu memutuskan hubungannya dengan klan dan meninggalkan kota Liba. King Ruo terdiam dengan mata memerah. Penderitaan Yin Meili karena mencintainya membuatnya meneteskan air mata. Gadis bodoh, tapi aku tidak bisa mencintaimu, batinnya sedih. Paman, lalu bagaimana dengan kota Ji ini? Junior, saat itu Putri terus mengembara mencari Junior, namun dia gagal dan menyerah lalu berniat kembali ke kota Liba untuk bunuh diri di kota itu. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan seorang tetua di tempat ini yang mengaku sebagai pelayan Junior. Tetua, benar, mereka berdua lalu merintis membangun tempat ini hingga menjadi kota kecil saat ini. Pelayan, siapa dia? King Ruo membatin. Paman, terima kasih. Junior, ini adalah rahasia Putri, mohon Junior tidak mengatakannya dariku. Paman, aku mengerti, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu, kembali untuk menemui Yin Meili dan King Ling. Di dalam ruangan rahasia, Kakak Ling, terima kasih. Aku sungguh malu menatap King Ling dengan hormat. Adik Meili, kita sama-sama wanita, sama-sama memiliki perasaan dan cinta. Tetapi aku hanya sedikit beruntung karena bertemu dengan Gege lebih awal. Jika adik yang lebih dulu bertemu dengan Gege Ruo, aku yakin adiklah yang akan berada di posisiku. Yin Meili tersenyum kecil. Kakak Ling, ini adalah takdirku. Walaupun tidak bisa menjadi miliknya tetapi tetap bisa bersama kalian itu sudah cukup. Tidak lama kemudian King Ruo memasuki ruangan. Gege, ucap mereka berdua bersamaan. Apakah sudah selesai? Sudah Gege, jawab mereka bersamaan membuat King Ruo salah tingkah. Gege, aku sudah memutuskan untuk membawa adik Meili meninggalkan tempat ini. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Gege, ada hal yang ingin aku tunjukkan padamu, ucapnya sambil membawa King Ruo dan King Ling menuju sebuah lorong. Setelah berjalan cukup lama mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup besar yang diterangi oleh beberapa kristal cahaya. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti mati. Inilah alasan mengapa kota Ji tetap aman. Dengan tenang King Ruo membuka peti mati itu dan menatap sosok pria tua yang terbaring di dalamnya. Sus, pecahan jiwa berbentuk ular hitam gelap keluar dari dalam peti. Penguasa, akhirnya kamu kembali. Maaf aku tidak bisa menyambutmu dengan tubuh manusiaku, ucapnya sambil menatap Yin Meili yang berdiri di belakang King Ruo bersama King Ling. Putri, sudah aku katakan sebelumnya bahwa penguasa akan kembali. King Ruo terdiam. Mungkinkah yang mengaku sebagai pelayanku yang menemani Putri Meili membangun kota Ji ini adalah sosok pria tua ini? Batinnya. Beberapa tahun silam, saat King Ruo dan tetua Sen Qi memasuki dunia neraka kuno untuk mencari kakek gurunya, Sen Mingxing, tetua agung klan Dewa Awan. Dirinya pernah bekerja sama dengan tetua dari klan Xi, namun dia tidak menyangka jika tetua tersebut akan menjadikan dirinya sebagai tuannya. Tetua Sipian, apa yang terjadi padamu? Tanya King Ruo semakin penasaran. Penguasa, ceritanya cukup panjang. Saat kita berpisah di kota api, aku telah memutuskan diri menjadi pelayanmu. Saat itu untuk menjadi kuat, aku menuju wilayah selatan. Dengan sumber daya yang telah penguasa berikan padaku, sehingga aku dapat menjadi kultivator tingkat Dewa Surga, namun itu tidak berlangsung lama. Kultivator Dewa Surga, King Ling terkejut. Nona, aturan hukum ruang dan waktu di tempat ini menyegel kekuatan para kultivator hingga di tingkat Dewa Surga. Nona siapa Anda? Aku Duan Ling, istri Gege Ruo. Nyonya, aku ucapnya merasa bersalah. Tidak apa-apa, ucap King Ling ramah. Lalu apa yang terjadi padamu? Tanya King Ruo. Saat itu keberadaanku diketahui oleh orang-orang dari Mogui Tufu, dan mereka memintaku untuk menjadi pelayannya, namun aku menolak. Dalam pertarungan yang tidak seimbang itu, aku terluka tetapi dapat melarikan diri hingga tiba di tempat ini. Tujuanku adalah untuk mencari altar kuno untuk mencari penguasa, namun saat aku tiba, lembah Huangwu telah menghilang menjadi danau besar. Aku yakin ini adalah pekerjaan penguasa untuk melindungi altar kuno, ucapnya lalu menatap Yin Meili. Penguasa, aku tidak sengaja bertemu dengan gadis putus asa,
putri kerajaan Liba yang ingin bunuh diri karena penguasa. Aku menguatkan hatinya, aku menggunakan semua sumber daya yang penguasa berikan padaku, serta semua sumber daya yang aku miliki untuk membangun kota ini, membantu untuk menunggu kehadiran penguasa kembali. Awalnya nama kota ini adalah Jihiruo, namun orang-orang dari kota Liba tidak senang, menghindari konflik. Kami berdua menamai kota ini Jihi saja. Tetua Sipian, apa yang kamu bicarakan? Yin Meili terlihat tidak senang. Putri, aku sudah tahu, ucap King Ruo menyela, membuat Yin Meili terdiam. Tetua, terima kasih, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Sipian yang sudah pernah memasuki dunia jiwa sebelumnya, menatap King Ruo sambil meneteskan air mata. Penguasa, terima kasih, ucapnya dengan wujud roh ular putih bersayap. Sipian dengan tenang memasuki dunia jiwa. Setelah jiwanya memasuki dunia jiwa King Ruo, wujud sosok pria tua yang ada dalam peti tersebut hancur dan menyisakan sebuah cincin penyimpanan di dalamnya. Dengan tenang King Ruo meraih cincin tersebut dan menyimpannya. Mogui Tufu, aku akan menghancurkan tubuhmu dan melenyapkan jiwamu, ucap King Ruo dingin. Yin Meili yang berada di belakang King Ruo masih terdiam dan ternganga saat melihat jiwa Sipian menghilang. King Ruo menatap King Ling dan Yin Meili dengan lekat. Putri, ada yang ingin aku bicarakan. Silakan. Kita memang pernah membicarakan masalah ini sebelumnya, tetapi itu tanpa sepengetahuan istriku. Aku ingin tidak ada kesalahpahaman antara kita. Pertama, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku, apalagi menjadikanmu istriku, dan aku juga tidak bisa memaksa putri untuk melanggar apa yang telah putri ucapkan. Kakak Ruo, terima kasih, ucapnya sambil meneteskan air matanya. Putri, aku mohon maaf. Aku mohon putri dapat menerima keputusanku, ucap King Ruo sedih terlebih lagi saat dia mengingat penjelasan Sipian dan Yin Chuandong sebelumnya, bahwa sang putri telah melakukan banyak hal, berusaha untuk tetap bertahan bahkan meninggalkan semua yang dimiliki. Yin Meili tersenyum lembut, kakak Ruo tenanglah. Ini adalah keputusanku, dan aku tahu batasanku. Namun aku ingin kakak Ruo dan kakak Ling tetap mengizinkanku memanggilmu kakak Ruo dan biarkan diriku menganggap kakak Ruo sebagai suamiku, walaupun aku tidak akan pernah menjadi istrimu. Baik, jawab King Ling lembut sambil menatap King Ruo yang masih terdiam. Kakak Ruo, ucap King Ling membuyarkan lamunannya. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya pelan. Ling putri, kalian berdua juga harus pergi. Ada hal yang akan aku urus, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Baik, jawab King Ling. Di sampingnya, Yin Meili masih terdiam dan bingung. Kakak Ruo, bagaimana dengan diriku? King Ruo tersenyum kecut. Adik Meili, mari, ucap King Ling sambil membawanya memasuki dunia jiwa. Setelah kedua wanita itu masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan ruangan itu dan menyegelnya. Sus, King Ruo muncul di halaman kediaman Yin Chuandong. Tuan muda, ada apa? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan heran. Paman, kali ini aku akan pergi bersama putri, dan mungkin tidak akan kembali lagi. Aku ingin paman mengurus kota ini, ucap King Ruo. Apa? Jawabnya dengan wajah terkejut. Tuan muda, ini, paman, ini adalah keputusannya, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya. Yin Chuandong masih terdiam lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, semoga perjalanan kalian berdua menyenangkan. Aku Yin Chuandong akan menjaga kota ini dengan seluruh kekuatanku. Terima kasih paman, aku pergi. Setelah berbasa-basi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, King Ruo menghilang dari pandangannya. Yin Chuandong masih terdiam di tempatnya sambil menatap langit malam. Tetua Sipian telah tiada, dan kini putri meninggalkan kota Ji. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya sedih lalu memasuki ruangannya. Di tempat lain, dasar danau Huangwu, Yan Xiaoer dan rombongannya tinggal di tempat itu dalam keadaan gelap. Sus, King Ruo muncul sambil mengeluarkan beberapa kristal cahaya untuk menerangi tempat itu.
Jenderal, ucap mereka bersamaan dengan gembira. Mengapa kalian tinggal gelap-gelapan? Ucapnya sambil menatap mereka dengan heran. Jenderal Ruo, itu ide Jenderal Xiao. Dia takut cahaya di tempat ini akan memancing kekuatan lain, jawab Lei Rong. King Ruo tersenyum kecut. Sekalipun kalian bertempur di dalam kubah ini, tidak ada yang mengetahuinya, ucap King Ruo sambil meraih sosok Yin Huo dan menyimpannya kembali ke dalam dunia jiwanya. Yan Xiaoer tersenyum kecut saat melihat Lei Rong dan yang lainnya menatap ke arahnya dengan senyum kecut. Baiklah, apa kalian sudah siap? Tanya King Ruo. Sudah Jenderal. Baik, kita akan bergerak. Tapi ingat, kita harus berhati-hati, terutama kelompok perisai. Kalian harus benar-benar menciptakan gerbang teleportasi tersebut dengan cermat, karena sedikit kesalahan, kita semua akan mati di tempat ini, ucap King Ruo serius. Jenderal, apakah ada lagi? King Ruo terdiam sesaat, lalu menatap rombongan itu dengan lekat. Sudah aku katakan sebelumnya, aturan ruang dan waktu di tempat ini berada satu tingkat di atas dunia kita. Kemungkinan besar kita bertemu dengan para kultivator dengan tingkatan yang lebih tinggi akan semakin sering. Jika tidak berhati-hati, maka kita akan benar-benar mati. Yan Xiaoer dan rombongannya terdiam. Jika untuk manusianya berada di tingkat dewa surga, itu berarti untuk hewannya. Li Hui menjeda kata-katanya menatap King Ruo. Tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, kita harus bertindak dengan cermat dan teliti. King Ruo lalu mengeluarkan bejana dan mengeluarkan berbagai jenis batuan. Jenderal, Anda seorang alkemis? Tanya Li Hui penasaran. King Ruo hanya menganggukkan kepalanya, lalu mulai bekerja. Tidak lama berselang, King Ruo berhasil menciptakan beberapa lencana emas dan perak, lalu memberikannya kepada mereka. Ini adalah lencana klan Yin. Gunakan dengan baik, ucap King Ruo. Baik Jenderal, balas mereka serempak. Baiklah, mari kita pergi, ucap King Ruo. Setelah meminta mereka untuk mengubah auranya, King Ruo lalu membawa rombongan itu meninggalkan dasar danau. Sus, satu persatu mereka muncul di tepi danau. King Ruo lalu memindai teknik penyamaran rombongannya dengan mata emasnya. Setelah memastikan teknik penyamaran itu dengan baik, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Jenderal, kemana kita? Tanya Li Hui. Kita akan bergerak menuju wilayah selatan. Baik. Dengan tenang King Ruo memimpin rombongannya mengikuti jejak aura yang ditinggalkan ketiga pusaka yang diberikan pada Mo Guiying sebelumnya. King Ruo dan rombongannya terus bergerak menggunakan kecepatan puncaknya mengejar Mo Guiying yang bergerak menuju wilayah selatan. Setelah bergerak sepanjang malam, menjelang pagi mereka akhirnya tiba di sebuah pegunungan, dengan pohon-pohon hitam meranggas. Jenderal, ada apa? Tanya Li Hui. King Ruo menunjuk sebuah kota yang berada 8 km dari tempat mereka. Itu adalah kota Dingxi Diu. Target kita ada sana. Maksud Jenderal? Tanya Lei Rong. Sebelumnya, saat aku berada di kota Ji, kota yang berada di pinggir danau Huangwu, aku bertemu dengan Mo Guiying, putra ke-9 Mo Guitufu. Dan aku telah menandai keberadaannya dengan memberikannya 3 senjata pusaka. Lalu apa yang akan Jenderal lakukan padanya? Tanya Tang Yin. Aku ingin menangkapnya. Aku ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk melakukan penyamaran, sehingga kesempatan untuk memasuki lingkungan istana Kekaisaran Selatan semakin mudah. Baik, kami mengerti, jawab semua orang. Tim perisai, ingat untuk segera mulai bekerja. Buat jalur pelarian di setiap gunung, ataupun tempat yang jauh dari keramaian. Lakukan dengan teliti dan cermat, intinya jangan sampai diketahui orang lain, ucap King Ruo. Baik Jenderal, tim perisai, kalian sudah mempelajari teknik perubahan bintang dan menyerap pengetahuan dari Yin Huo. Aku rasa secara garis besar, kalian telah mengetahui tempat ini. Benar Jenderal, jawab Jin Lang. Baik, Jin Lang, kalian mulailah bekerja. Saudara Xiaoer, aku serahkan mereka secara penuh padamu. Ingat tetap selalu kabari aku. Baik Saudara Ruo, ingat, yang kita hadapi bukanlah kultivator iblis tingkat Dewa Langit,
Tetapi tingkat dewa surga dan itu terlalu berisiko jika kita tidak berhati-hati, ucap King Ruo dengan wajah serius. Baik, jawab Yan Xiaoer dan rombongannya. Berhasil atau tidak kita membunuh Mogui Tufu, itu adalah urusan kedua. Hal yang utama saat ini adalah, kita berusaha untuk melakukannya, lalu kembali dengan selamat, ucap King Ruo. Baik, jawab Yan Xiaoer sekali lagi. Baik, tim tombak, mari bergerak, ucap King Ruo membawa lalu meninggalkan gunung tersebut, mendekati kota Dingxi Diu. Li Hui, Tang Yin, Sun Bai dan Jiang Lu, kalian berempat terus bergerak menuju Gunung Mudiu. Buat jebakan dan penyergapan di jalur jalan utama di gunung itu. Aku akan memasuki kota, ucap King Ruo. Baik Jenderal, jawab mereka. Tanpa menanyakan alasan King Ruo, mereka lalu memisahkan diri bergerak menuju arah selatan menuju tempat yang dimaksud. Setelah Li Hui dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mendekati gerbang kota dengan santai sambil mengubah tampilan wajahnya menjadi Yin Huo. Gerbang kota Dingxi Diu. Tampak penjaga di gerbang kota begitu ketat. Prajurit bahkan tidak mengizinkan siapapun memasuki kota tersebut. Tuan, ada apa? Tanya King Ruo pada beberapa pemuda yang berpapasan dengannya yang meninggalkan gerbang kota itu. Tuan, di dalam kota ada Pangeran Mogui Ying. Untuk menjaga keamanan, pihak kota menutup gerbang untuk sementara waktu, hingga pangeran meninggalkan kota ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Terima kasih Tuan, ucapnya lalu bergerak mendekati kota itu. Di gerbang kota, King Ruo langsung dihadang oleh para prajurit yang menggunakan tombak. Tuan, maaf. Tuan kota menutup kota ini, ucap prajurit yang berjaga dengan tegas. King Ruo dengan tenang menunjukkan lencana klan Yin, sehingga membuat prajurit yang berjaga di tempat itu saling berpandangan. Tuan, Anda, aku juga dari ibu kota Kekaisaran Selatan. Pelindung bayangan. Prajurit itu menatap King Ruo dengan ragu saat melihat tingkat kultivasi King Ruo yang hanya di tingkat dewa bumi. Apakah kalian meragukanku? Tidak Tuan, tapi... Sus. King Ruo melepaskan jejak aura tingkat dewa surga. Dengan seketika prajurit yang berjaga di tempat itu membukakan pintu gerbang kota. Silahkan Tuan, ucapnya dengan hormat. Baik, ingat ini adalah rahasia, ucap King Ruo sambil memasuki kota itu. Di dalam kota, King Ruo lalu menuju restoran untuk mencari informasi yang diperlukan. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya menemukan sebuah restoran mewah. Tuan, ucap pelayan tersebut menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat, sambil mengarahkannya pada meja yang ada di dalam ruangan itu. Nona, aku ingin minuman terbaik. Baik Tuan, ucap sang pelayan sambil meninggalkan King Ruo. Di mejanya, King Ruo mengedarkan kekuatannya untuk menguping pembicaraan para tamu yang ada di dalam restoran itu. Kebanyakan mereka adalah para penduduk kota dan beberapa di antaranya adalah tamu dari kota luar. Dari sekian banyak tamu yang ada di tempat itu, King Ruo begitu tertarik dengan seorang pemuda yang duduk di sudut ruangan, yang sepertinya mengamati pergerakan semua orang yang ada di tempat itu. Kebetulan sekali, dua pasti memiliki informasi yang aku perlukan, ucap King Ruo sambil beranjak dari mejanya menghampiri pemuda tersebut. Saudara, boleh aku bergabung? Tanya King Ruo dengan ramah. Pemuda tersebut menatap King Ruo dengan penuh selidik lalu menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ucapnya sambil duduk dengan tenang. Tidak lama kemudian, pelayan menghampiri meja tersebut sambil membawa minuman yang telah King Ruo pesan sebelumnya. Dengan tenang King Ruo lalu memulai percakapannya. Saudara, aku Yin Liang. Apakah saudara orang dari kota Dingxi Diu ini? Tanya King Ruo yang juga menyamarkan namanya. Benar, jawab pemuda itu singkat. Kebetulan sekali, saudara, aku ingin mencari organisasi yang menjual informasi yang ada di kota ini. Apakah saudara bisa membantu? Dengan serius, sang pemuda terdiam, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Maaf aku tidak tahu, jawabnya datar. Walaupun demikian King Ruo dapat melihat bahwa pemuda tersebut sepertinya berbohong padanya. Tidak masalah, ucapnya sambil pura-pura menyesap minumannya.
King Ruo pura-pura terbatuk hingga menumpahkan minuman yang ada di tangannya, hingga mengenai sang pemuda. "Ark!" teriaknya sambil menatap King Ruo dengan wajah memerah. "Saudara, maaf. Aku benar-benar tidak sengaja," ucap King Ruo. "Tidak sengaja apanya? Bagaimana bisa?" "Ark!" teriaknya sambil menatap King Ruo dengan niat membunuh yang tinggi. "Saudara, aku akan membayar semua kerugian Anda," ucap King Ruo yang berpura-pura ketakutan tersebut sambil mengeluarkan beberapa sumber daya tingkat tinggi yang dia ambil dari cincin penyimpanan Yin Huo, Si Hong dan para prajurit elit yang dia kalahkan di benua teratai biru sebelumnya. "Memang ras iblis ini sangat cepat marah," King Ruo membatin. "Saudara, aku harap 3 sumber daya ini bisa mengganti kerugian Anda," ucap King Ruo dengan tatapan memohon. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba menatap ke arah King Ruo dan pemuda tersebut dengan tatapan rakus. Itu 2 buah batu roh penguat jiwa dan batu api gelap. Jika dijual harganya bisa mencapai 500 ribuan kristal langit. Pemuda itu sangat kaya. Dari jauh, King Ruo yang mendengar pembicaraan mereka begitu senang. "Pancinganku berhasil," batinnya. "Aku tidak peduli dengan ganti rugi, tapi ini berbicara dengan harga diri. Menyiram minuman pada pakaian adalah penghinaan. Sejak kapan hal itu dapat diganti dengan batu roh penguat jiwa dan batu api gelap ini?" Apa? Pemuda itu benar-benar tidak tahu malu dan mengada-ada, bahkan pakaian yang dia gunakan mungkin hanya seharga 200 kristal langit, ucap para pelanggan lainnya mencibir. King Ruo terdiam. Trik murahan. "Ternyata pemuda ini sangat serakah," ucap King Ruo membatin. "Saudara, jika demikian apa yang harus aku lakukan?" tanya King Ruo. "Jika ingin menunjukkan ketulusan, setidaknya berikan harga yang sepadan," ucap pemuda tersebut. "Baik," jawab King Ruo sambil mengeluarkan 7 batu penguat jiwa, lalu meletakkan 2 batu di batas meja. "Mohon saudara dapat menerima," ucapnya lalu menyimpan 5 batu yang tersisa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.